Pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, saya akan coba memeriksa satu demi satu ayat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 11 untuk dikonfirmasi kepada narasumber satu persatu untuk mengetahui apakah benar atau tidak Presiden melanggar undang-undang ini atau sebaliknya. Dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di ayat 2-nya dinyatakan usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya. Sementara dalam lembar penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam ayat 1 adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penjelasan ayat 2 adalah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden bisa menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya. Ya, kita akan langsung bahas dan sudah bergabung di studio kami pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore, Mas Refli. Ya, selamat sore. Ya, Mas Refli, jadi melanggar atau tidak melanggar nih Jokowi ketika memberhentikan Sutarman dan mengangkat PLT Badrodin Haiti? Ya, hari ini kan saya menulis ya di sebuah harian ya, judulnya Mendayung di antara karang. Di antara karang ya. Lalu kemudian juga saya menulis juga di di online Kapolri Jokowi dan skenario Kapolri ya. Saya kira begini, ada tiga hal yang ingin saya lihat ya. Segi yang ideal, aspek hukum dan aspek politik. Aspek politik dan aspek hukumnya dulu. Kalau kita bicara yang ideal, sebenarnya yang paling ideal kan tentunya kan dari awal tidak usah dimajukan, tidak usah diajukan sebagai calon Kapolri, itu yang paling ideal. Karena kita tahu bahwa ketika dimajukan sebagai calon menteri kan sudah ada rekening gendut rapor merah dari KPK, konon begitu, karena itu kan tertutup. Lalu kemudian kenapa dong diajukan ya? Ya, saya kira kita semua tahu ya, Presiden saya kira dihimpit juga oleh kekuatan-kekuatan di sekitarnya yang getol mendorong Budi Gunawan ini sebagai calon Kapolri. Benar dihimpit ya? Dan fortunately, entah fortunately atau unfortunately, tiba-tiba semua kekuatan politik sepakat. Nah, ini yang menariknya ya kan. Baru kali ini KMP dan KIH sepakat untuk mengajukan orang yang sama begitu ya sebagai calon Kapolri, dan saya kira cuma fraksi Demokrat yang kemudian tidak hadir ya dalam fit and proper test. Jadi dari aspek seperti itu, sesungguhnya dari awal memang sesungguhnya sudah salah duluan masuknya ya. Lalu kemudian ketika menjadi tersangka ya, ada kesempatan sebenarnya untuk dicabut. Ada pilihan bagi Presiden untuk menarik usulannya. Tetapi itu tidak dilakukan, tetapi di sisi lain saya kira DPR tidak juga benar, karena ketika yang bersangkutan menjadi tersangka, bukannya kemudian diklarifikasi terlebih dulu, ya, malah cepat-cepat dilakukan fit and proper test. Padahal kita tahu kan ada waktu 20 hari sesungguhnya kan, cepat-cepat seperti orang yang berlari kencang agar kemudian segera disahkan. Nah, akibatnya kemudian kan ada persetujuan ya. Ada calon Kapolri yang sudah disetujui, tapi kemudian dengan status sebagai tersangka. Padahal kita tahu bahwa ada tidak hanya undang-undang Polri sesungguhnya, tetapi ada undang-undang lain yang juga, misalnya undang-undang KPK itu pasal, kalau tidak salah pasal 12 ayat 1.e itu bisa KPK bisa minta ya atasan pejabat yang menjadi tersangka untuk dinonaktifkan misalnya begitu. Nah, jadi sesungguhnya kita kan punya tradisi di zaman SBY menurut saya sudah baik.
menteri yang kemudian menjadi tersangka disuruh mengundurkan diri sebagai sebuah fatsun politik. Tapi ini belum menjadi pejabat malah mau diangkat begitu. Ya, alasannya macam-macam ya. Misalnya presumption of innocence dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira dari aspek politik saya kira sudah berkelindan kepentingan yang saya kira susah untuk menyatakan bahwa ini tidak ada aspek politiknya, besar sekali, kental sekali. Nah, sekarang yang ketiga dari aspek hukum, pilihan bagi presiden setelah persetujuan DPR itu kan bermacam-macam saya kira, dan juga sudah saya tulis di online itu. Pertama adalah melanjutkan memberhentikan Sutarman, lalu kemudian mengangkat Budi Gunawan. Itu yang rupanya diinginkan oleh hampir semua kekuatan politik yang ada. Tapi kalau itu dilakukan, maka kemudian akan muncul ironi dari revolusi mental kan? Bahwa seorang tersangka. Bukannya sekarang sudah ada ironi revolusi mental? Ya, ironi sudah ada. Ironinya bertambah, yaitu seorang tersangka itu kemudian diangkat menjadi atau dilantik menjadi Kapolri. Rupanya kemudian relawan-relawan Jokowi kemudian protes ya, lalu kemudian akhirnya tidak jadi skenario ini, walaupun kemudian kita tahu elit-elit politik di sekitar presiden memaksakan itu ya, termasuk juga dukungan partai-partai dan elit-elit yang sebelumnya berseberangan. Yang kedua adalah pilihannya adalah melantik Budi Gunawan, tapi kemudian segera menonaktifkannya, segera mencopotnya. Kenapa itu tidak dilakukan? Kalau ini dilakukan izin dulu DPR kan? Kalau misalnya presiden tidak mengizinkan, DPR tidak menyetujui ya sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 5, maka Budi Gunawan tetap menjadi Kapolri, dan muncul lagi ironi itu ya, ironi bahwa seorang tersangka menjadi Kapolri. Lalu kemudian pilihan ketiga adalah tetap mempertahankan Sutarman sampai mungkin Oktober, lalu kemudian menunda pelantikan Budi Gunawan. Kenapa juga itu bukan yang menjadi pilihan? Ya karena aspirasinya barangkali adalah bagaimana mencopot Sutarman. Kita tidak tahu, itu harus ditanyakan kepada presiden sendiri kan. Nah, pilihan yang keempat adalah mencopot Sutarman, lalu kemudian menunda pelantikan Budi Gunawan. Nah, untuk poin keempat ini adalah wilayah yang tipis-tipis sekali saya ingin mengatakan. Tetapi kalau kita bicara mengenai soal keabsahan hukumnya, kita harus lihat pasal 11 ayat 1 dan 11 ayat 5. Pasal 11 ayat 1 itu mengatakan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu harus dengan persetujuan DPR. Itu yang pemberhentian permanen. Pasal 11 ayat 5 mengatakan bahwa dalam keadaan yang mendesak itu Kapolri itu bisa diberhentikan sementara. Jadi ini nonaktif, pemberhentian sementara, lalu ditunjuk pelaksana tugas dan kemudian dimintakan persetujuan DPR. Nah, orang kadang-kadang memotong seolah-olah persetujuan DPR itu hanya terbatas pada PLT-nya, bukan, tapi persetujuan satu paket itu. Dan sesungguhnya asbabun nuzulnya adalah pemberhentian sementaranya itu. Karena PLT-nya itu adalah konsekuensi dari pemberhentian sementara. Karena kalau ada pemberhentian sementara pasti harus ada pejabat yang menghandle itu. Nah, saya mengatakan yang dilakukan Jokowi ini tidak kedua-duanya secara kafah, tidak secara sempurna dua-duanya. Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan Jokowi, saya melihatnya lebih pada pasal 11 ayat 1, yaitu pemberhentian permanen. Nah, yang dalam keadaan normal seharusnya pemberhentian permanen ini diiringi dengan pengangkatan yang baru. Tetapi persoalannya adalah karena yang mau diangkat ini bermasalah dari sisi hukum, maka kemudian ditunda. Makanya kemudian bahasa yang digunakan ditunda, bukan kemudian dibatalkan. Baik. Kita akan lanjutkan untuk membedah ayat selanjutnya. Ada ayat 3 yang menyebutkan persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, tidak ada masalah dalam ayat ini. Kita lanjutkan. Kemudian di ayat 4, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga mungkin tidak ada masalah. Kita lanjutkan ke ayat 5.
Nah, ini ayat 5, dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Refli, memberhentikan Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di sini sebenarnya kalau ada yang mau berdebat akan ada yang mengatakan apa benar mendesak dan kemudian ini bukan pemberhentian sementara. Nah, Mbak Tasya nggak membaca secara cermat. Coba baca lagi. Okay. coba baca lagi ayatnya. Okay. Ayat itu pemberhentian sementara. Oke. Jadi, nah ini kadang-kadang yang orang yang kemudian tidak korek membacanya. Jadi di Undang-Undang Kepolisian itu ada 2 jenis pemberhentian. Satu pemberhentian permanen, yaitu pasal 11 ayat 1. Kedua pemberhentian sementara, yaitu penonaktifan, itu pasal 11 ayat 5. Nah, yang dilakukan Jokowi ini, itu bukan pemberhentian sementara, bukan pasal 11 ayat 5, tapi pemberhentian permanen, pasal 11 ayat 1 sesungguhnya. Tetapi masalahnya adalah tindakannya itu tidak 100% kafah karena penggantinya ini ada masalah. Nah, karena itu kalau saya menganggapnya adalah intinya adalah undang-undang kepolisian tidak mengatur kalau seandainya ada Kapolri yang tersangka, ya kan begitu? Iya, itu nomor 1 ya. Maka kemudian saya bisa mengatakannya masuk sebagai yang namanya diskresi. Nah, jadi diskresi ini kan diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi kalau misalnya aturannya tidak tegas, aturannya tidak jelas, aturannya tidak lengkap, ya, lalu kemudian dibutuhkan, maka kemudian pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan pemerintahan, ya, dalam hal ini presiden, dalam kondisi dan siapa saja yang memegang kekuasaan pemerintahan atau administrasi, bisa mengeluarkan kebijakan yang diskresional sifatnya. Dibolehkan, diperbolehkan. Ya, karena dia memang untuk menutup lubang-lubang yang ada. Lalu lubangnya itu adalah, ini sesungguhnya ada pemberhentiannya kan sudah disetujui, pengangkatannya sudah disetujui, tetapi ini orang yang mau diangkat tersangka. Sebenarnya presiden bisa saja terus mengangkatnya, tapi dia akan digebuki ramai-ramai oleh para pendukung dan para penggiat pemberantasan korupsi. Nah, jadi persoalannya adalah apakah kemudian presiden mau mendengarkan elit-elit politik yang semua mendukungnya? Apakah dia mau mendengarkan masyarakat yang barangkali menginginkan bahwa jangan dong. Ini yang dimaksud 2 karang itu ya. Jadi satu partai politik, yang satu lagi adalah para relawan dan pendukung. Begitu. Oke, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.